definisi air dan macam-macamnya air, beserta urutannya air yang paling istimewa, paling utama. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaos kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, lebih tepatnya ngaji kajian fikih lanjutan dari kajian sebelumnya. Kemudian fasal yang kita bahas adalah babul ma', bab yang menjelaskan tentang air. Kajian air ini perlu dibahas karena hubungannya dengan bersesuci. Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya. Babul ma'i, bab menjelaskan air. Ta'riful ma'i, definisinya air. Huwa sa'ilun syaffafun latifun, adalah cairan, syaffafun yang jernih, latifun yang lembut. Yatalawwanu bilaunil ina'i, yang mana air ini berwarna seiring dengan warna wadahnya. Yakhluqullahu raya, Allah Ta'ala menciptakan kesegaran inda tanawulihi, ketika mengkonsumsinya. Jadi definisinya air dalam kitab ini adalah cairan yang jernih, yang lembut, yang akan berwarna sesuai dengan warna wadahnya. Allah Ta'ala menciptakan kesegaran ketika mengkonsumsinya. Ini definisi air. Kemudian poin yang berikutnya adalah aksamul miyahi, macam-macamnya air. Min haitsu mahilluha wa asluha, dari sisi tempatnya, wa asluha, dan asalnya. Sab'atun, ada 7 macam. Pembagian air jika ditinjau pada tempat dan asalnya itu ada 7 bagian. Salasatun minas sama'i, 3 bagian asalnya dari langit. Wahya, sedangkan adapun yang 3 yang dari langit tadi, miyahul matari, air hujan, wasalji, dan air salju, wal baradi, dan air embun. Ini 3 bagian yang keluarnya atau asalnya dari langit. Wa arba'atun, dan 4 bagian minal ardi, dari bumi, keluarnya dari bumi, asalnya dari bumi. Wahia, sedangkan adapun arba'atun miyahul bahri, adalah air laut, wal bi'ri, dan air sumur, wan nahari, dan air sungai, wal aini, dan air sumber mata air. Ini 4 bagian yang dari bumi. Afdalul miyahi, adapun paling utamanya beberapa air. Nazamaha ba'duhum, sebagian ulama meredaksikannya dalam bentuk nazam. Faqala, lalu sebagian ulama berkata, wa afdalul miyahi ma'un qad naba' baina asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzabin fal kautsari fanili misra thumma baqil anhuri. Wa afdalul miyahi, adapun paling utamanya beberapa air. Ma'un, adalah air, qad naba, yang sungguh telah keluar apa air, baina asabi'in nabiyil muttaba', di antara jari jemarinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok utusannya Allah yang diikuti. Yalihi ma'u zamzamin fal kautsari, kemudian air yang kedua adalah air Zamzam, kemudian yang ketiga adalah air al-kautsar. Fani li misra thumma baqil anhuri, kemudian yang nomor 4 adalah air sungai Nil yang ada di Mesir, lalu yang terakhir adalah air-air sungai yang ada di muka bumi ini. Ini terkait dengan paling utamanya air menurut sebagian ulama. Kemudian berikutnya adalah kita akan mengkaji pembagian air dari sisi hukumnya. Aksamul miyahi, adapun beberapa bagiannya air, min haitsul hukmi, dari sisi hukumnya. Jadi air ditinjau dari sisi hukumnya. Al-awwalu, yang pertama, at-tahiru, adalah air suci. Fi nafsihi, pada dirinya, maksudnya adalah esensi air itu sudah suci.
al-mutahhiru yang mensucikan, li ghairihi pada yang lain. Wa yusamma dan air yang sedemikian ini disebut dengan at-tahura wal mutlaqa. Air tahur, air yang mensucikan, dan juga disebut dengan air mutlak. Pembagian pertama dari sekian pembagiannya air ditinjau dari aspek hukumnya. Yang pertama adalah air suci dan mensucikan, disebut juga dengan air tahur dan air mutlak. Wa ma'nal mutlak, adapun maksudnya kata al-mutlak, kenapa kok dimaksud dengan air mutlak? Air mutlakun anil qaidil lazim, artinya terlepas dari batasan yang menetap, mutlak dari qaid yang melekat. Indal alimi, menurut orang yang tahu, bihalihi dengan kondisi airnya, min ahlil urfi wal lisani, yaitu orang yang pakar dari sisi urufnya, kebiasaannya, wal lisani dan bahasanya. Fala yahtaju ila taqyidi, sehingga tidak membutuhkan pada pembatasan, tidak membutuhkan pada pemberian qaid. Wa mithluhu, juga termasuk air yang mutlak, al-muqayyadu biqaidin munfakkin, yaitu air yang dibatasi dengan batasan yang terlepas. Qaidnya, batasannya itu bisa terlepas, tidak melekat. Seperti apa itu? Kama il-bi'ri, seperti air sumur. Air sumur ini kan ketika ada di sumur, tapi kalau sudah ditaruh di gelas, orang sudah tidak mengatakan air sumur. Berarti ini qaidnya munfak, terlepas. Wa ma'il bahri, dan juga air laut. Fayusamma ma'an mutlaqan, air ini dinamai dengan air mutlak. Kalau air ini sudah disebut dengan air mutlak, wa tasihhu, dan sah, at-taharatu, bersesuci, bihi, dengannya. Bi khilafil muqayyadi biqaidin lazimin, beda halnya dengan air yang dibatasi, yang diqayyiti dengan qaid yang lazim, yang menetap, melekat. Kama ilwardi, seperti air mawar, wal qahwati, dan air kopi, wal asiri, dan air perasannya buah. Fala yusamma, air itu tidak dinamai ma'an mutlaqan, sebagai air mutlak. Wala tasihu, dan tidak sah at-taharatu, bersesuci, bihi, dengan air. Air yang mana? Air yang dibatasi dengan batasan yang melekat, yang diqayyiti dengan qaid yang lazim. Kemudian air yang sah jika kita bersesuci dengannya adalah air yang suci dan mensucikan, yang dikenal dengan sebutan at-tahur atau air mutlak. Faham ya? Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.